Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anissa Suhud, salah satu mahasiswi IAIN Padang Sidimpuan, jurusan Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan melakukan praktek konseling pribadi sosial tentang bimbingan karir. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya. Boleh Kak diperkenalkan identitas Kakak? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Wahyuni Siregar, seorang fresh graduate dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan tahun 2022. Panggilannya biasanya di kampus apa Kak? Kalau di kampus saya biasa dipanggil Ita, kalau di kampung saya biasa dipanggil Yuni. Bagaimana tadi Kak perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar. Ya. Sudah makan tadi Kak? Alhamdulillah sudah. Di sini Kak, tujuan saya mewawancari Kakak ya dalam hal untuk menggali informasi tentang karir ya. Wawancara ini bersifat rahasia. Jika kami tidak akan mempublish ataupun mengatakannya kepada orang lain apa saja yang Kakak ceritakan kepada kami. Nah, dalam ini waktu yang kita perlukan sekitar 10 sampai 15 menit ya Kak. Kami menggunakan kamera, Kakak bersedia? Tidak apa. Nah, di sini saya memilih Kakak sebagai konsili ataupun informan saya karena menurut saya Kakak pantas untuk memberikan informasi terhadap masalah seperti konseling pribadi sosial dalam karir ya Kak. Nah, sebagai bentuk laporan di sini saya meminta Kakak untuk lebih terbuka kepada kami ya Kak. Kakak lebih memahami diri Kakak pribadi atau gimana Kak? Bisa dibilang kalau memahami tidak ya, karena setiap orang pastinya ada yang nggak bisa memahami sendiri, kan ada yang jadi untuk memahami memang kita perlu bantuan orang lain. Jadi tidak menonton ke kita sendiri ya Kak ya. Namun pribadi Kakak tahu siapa diri Kakak sendiri? Kalau untuk mengenai jati diri pasti setiap orang tahu. Tapi kalau untuk kan tentang minat atau skill kita perlu untuk tanggapan orang lain. Nah, kemampuan apa saja sih yang Kakak miliki? Kalau kemampuan itu kan ada dua ya, yang setahu saya. Yang pertama ada soft skill sama hard skill. Kalau soft skill itu tergantung dari kebawaan kita, kayak seperti komunikasi, keramahan, kedisiplinan, itu seperti soft skill. Nah, setiap orang pasti memiliki soft skill masing-masing. Kalau untuk hard skill paling mengoperasikan Microsoft, itu wajib setiap orang mungkin di era kita ya. Nah, mungkin itu berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, tapi bahasa Arab saya kurang. Kalau Inggris bisa lah sedikit. Kakak mengetahui apa yang Kakak ketahui tentang minat dan bakat Kakak? Kalau untuk minat dan bakat, saya juga kurang paham apa sih minat saya dan apa bakat saya sebenarnya. Tapi kalau untuk minat sih, saya berminat di eksakta atau dibilang ilmu tentang berhitung. Saya suka menghafal juga rumus-rumus, saya suka kayaknya. Kalau saya rasa saya berminat di situ. Kalau tentang bakat sih saya belum tahu apa sih bakat saya, karena perlu untuk menggali atau melihat apa sih bakat kita sebenarnya, di mana bakat kita atau potensi kita. Jadi kalau bisa dibilang hobi Kakak itu apa sebenarnya? Kalau hobi sih bisa dibilang bermacam-macam ya. Ada yang membaca ataupun menulis ataupun apa. Tapi saya lebih suka membaca, apalagi novel. Berarti udah banyak lah yang Kakak baca tentang novel. Nggak banyak sih, cuman adalah beberapa gitu. Terus mengenai sifat khusus Kakak bagaimana? Sifat khusus saya rasa nggak tahu ya berapa dan sifat khusus seperti apa, karena saya sendiri merasa saya kayak gini biasa aja, seperti orang pada umumnya. Sifat pemarah, sifat ramah,
Tadi saya mempunyai sifat kayak seorang pendendam. Pendendam. Dari bilang sih bukan pendendam, maksudnya ya gini, kalau orang udah pernah menyakiti atau apa, saya nggak akan pernah gubris, saya nggak akan pernah tidaknya untuk meminjam barang itu saya nggak akan mau. Sedikit pun walaupun disindir di sosmed gitu ya, Nggak nggak akan bakalan mau. tersindir gitu ya. Nggak akan pernah, saya udah bodo amat. Pokoknya kalau pernah pun kau baik sama aku ataupun ya, saya nggak akan ingat karena bisa dibilang bukan pendendam ya, maafkan memaafkan, tetapi kan kalau melupakan kejadian itu enggak. Gitu ya, Kak. Baru mengenai ciri-ciri kepribadian kakak ataupun trait kakak gitu ya, itu bagaimana Kak? Yang lebih signifikan? Ciri-ciri kepribadian kalau bentuk kepribadian yang lebih signifikan dalam diri kakak itu seperti apa? kalau yang lebih signifikan ya sama kepribadian cenderung berubah-ubah ataupun kayak bunglon terkadang udah baik, udah ramah, udah rajin, terkadang lagi udah malas, nggak bisa di kondisi, tergantung situasi dan kondisi, mut-mutan. Nggak bisa gitu Kak, jangan mut-mutan gitu, nggak bisa. Habis tergantung situasi kayak mana. Kalau situasi yang tenang ya mut-mutan memang moodnya mudah hancur, mudah terbentuk. Gitu ya, Kak ya. Untuk mengenai pembahasan tadi kan kakak katakan lulusan dari IAIN ya. Ya, Itu jurusan apa ya Kak kalau boleh tahu? saya alumni perbankan syariah tahun 2022, NIM 17. 17 ya Kak. Lalu untuk apa namanya, mengenai jurusan kakak itu, kakak ada nggak niat untuk kerja di mana gitu? Kalau jurus prodi perbankan kan cenderung di bank yang terkait Iya. bank. Tapi kalau bisa untuk ditanya minat nggak kerja di bank, enggak, sebenarnya nggak minat karena udah tahu kayak mana sih kerja di bank, belum lagi target, belum. Jadi kalau untuk di situ nggak ada minat, nggak berminat untuk kerja di bank. Tapi kan nggak tahu rezeki nanti ke mana, kalau terima di bank ya di bank, kalau nggak ya nggak. Jadi kakak sudah melemparkan lamaran kerja lah ke suatu perusahaan gitu Kak? Kalau secara pribadi untuk mengirim CV ataupun loker saya belum. Pas kemarin ada rekrutmen bersama BUMN tahun 2022, saya mencoba di situ dan sudah melaksanakan 2 tahap, yaitu registrasi sama TKD, tes TKD, dan dan akan diumumkan apakah lolos atau tidak di tahap berikutnya pada tanggal 8 sampai 10 Juni 2022. Jadi kalau seumpamanya yang lebih kakak inginkan, planning kakak tentang karir kakak itu bagaimana sih? Planning karir yang diinginkan sih maunya pekerjaan tetap, bukan kontrak ya, karena kita juga butuh gaji untuk makan, untuk kebutuhan. Jadi untuk planning itu pekerjaan tetap, bisa jadi untuk P3K ataupun PNS yang mendatang, kita kan nggak tahu apa rencana yang akan dilaksanakan. Tapi terkadang kan kita juga Kak memiliki bersikeras untuk harus kesini gitu. Kakak seperti itu Kak? Menginginkan untuk saya sih pengen memang di BUMN, bukan untuk di bank gitu. Tapi pengen kerja di BUMN ataupun perusahaan yang memang bagus untuk kita masuki atau memiliki peluang yang besar akan kedepannya nanti. Kayak contoh di BUMN saya pengen masuk di Perum Bulog sebagai biarpun hanya staf. Di Bulog saya pengen masuk. Kemudian kalau dari swasta ya palingan perusahaan-perusahaan kayak Win, Wilmar atau Unilever. Kalau dilihat dari cerita kakak, faktor yang lebih monoton untuk pemilihan karir kakak itu seperti apa? Pemilihan karir, faktor penentunya bisa jadi bilang lingkungan ataupun memang minat ataupun kemampuan yang kita miliki. Faktor penentu untuk berkarir seperti apa. Kalau kita punya minat di accounting, pastinya kita sadar bahwa kita bisa di situ. Berarti di sini Kak, kalau untuk faktor pendidikan tidak terlalu monoton kepada kakak ya? Faktor dari prodi atau yang diampu,
Tidak, sebenarnya saya kalau untuk dari latar belakang pendidikan kan perbankan identik dengan bank. Saya tidak terlalu berminat di bank, tapi kalau untuk ke ekonominya ya berdasar untuk ke ekonomi, tapi kalau untuk di banknya itu pun enggak sama sekali. Jadi dulu kenapa kakak ngambil perbankan ya kalau boleh tahu? Dulu sih kenapa sih saya ngambil perbankan, saya nggak tahu sih sebenarnya perbankan seperti apa, karena bisa dibilang iya itu adalah pilihan terakhir. Bukan pilihan utama tapi pilihan terakhir, karena juga sudah di situ. Karena pilihan utama saya ketika mengikuti ada dua kan jalur, Iya, ada pertama dua. SPAN sama SN. SN. Saya di SN itu ngambil yang di USUP sama UNINET tapi nggak lolos. Di yang SPAN-nya ngambil UINSU sama IAIN, yang lolos di IAIN. Oh. Itu pun jurusannya asal milih, nggak tahu kayak mana sih perbankan itu sebenarnya, nggak tahu Jadi saya. nggak ada faktor dari keluarga gitu ya Kak, Enggak. menekankan. Mungkin tadi agak lupa ya Kak pertanyaannya. Sebelumnya latar belakang keluarga kakak itu bagaimana Kak? Kalau latar belakang keluarga saya 3 bersaudara. Kebetulan saya sendiri perempuan dan memiliki saudara laki-laki 2, 1 abang 1 adik. Untuk abang saya baru juga alumni dari IAIN, jurusan pendidikan agama Islam. Dan saya dari PEDI, alumni PEDI, Fakultas Ekonomi. Orang tua saya petani. Ya, kebetulan kalau orang tua perempuan saya sudah meninggal pada tahun 2017 lalu. Nah, tinggal orang tua laki-laki dan saudara-saudara lain kayak bau, nenek gitu. Mungkin itu saja ya Kak. Terima kasih atas informasinya Kak. Ini mungkin sangat bermanfaat bagi kami Kak. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil wawancara dari narasumber kita. Mungkin apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita mengenai masalah karir ya. Mungkin itu saja, kurang dan janggalnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.